Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Sehat? Baik? Puji Tuhan. Kita sungguh bersyukur dan menaikkan segala pujian, hormat, dan sukacita bagi Tuhan kita Yesus Kristus karena luar biasa kemurahan dan kebaikan Dia dalam hidup kita. Pagi ini Dia boleh izinkan kita semua bersama-sama datang dengan segala keramahan untuk bisa menikmati hadirat Tuhan dalam kebaktian yang pertama. Untuk itu, atas nama gereja kami menyampaikan selamat datang dan selamat menikmati penyembahan di kebaktian yang pertama ini. Demikian yang ada di rumah. Terima kasih sudah bergabung bersama Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Kami sungguh bersyukur boleh bersama-sama dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Kiranya semua diberkati dan merasakan sukacita dari Tuhan. Saudara-saudara yang ada di Australia, kami bersyukur karena setiap minggu boleh bergabung dan melayani bersama-sama. Tuhan memberkati. Dan pagi ini ada beberapa informasi yang perlu saya bagikan kepada kita semua. Yang pertama, gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Ruth Endang Riniawati 18 Februari, Bapak Almus Peter Gunawan 19 Februari, Saudari Yuliana Kaka 19 Februari, Saudari Regina Esther Teresia 20 Februari, Bapak Edi Subekti 21 Februari, Ibu Leni Suharja 22 Februari, dan Ibu Ami Seruya 23 Februari. Pada saudara yang berulang tahun, kami sampaikan selamat berbahagia, Tuhan memberkati. Pagi ini ada yang berbakti. Oh, Yuli. Kita sejenak berdoa untuk Saudari Yuli yang berulang tahun. Bapa di sorga, terima kasih segala kebaikan, pertolongan dan kemurahan Tuhan secara luar biasa boleh Tuhan beri bagi kami semua, khususnya bagi Saudari Yuli yang Tuhan boleh tambahkan usia dalam hidupnya. Kami letakkan hidupnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, kiranya semakin hari imannya semakin kokoh, semakin kuat dan bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Dan biarlah dalam kehidupan dia secara jasmani, Tuhan yang mencukupi dan memberi yang terbaik baginya. Sehingga tiap-tiap hari dia senantiasa mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang dia kerjakan, Tuhan buat berhasil dalam hidupnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa, bersyukur dalam nama Yesus kami letakkan hidup Saudari Yuli ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Informasi yang kedua adalah jangan lupa nanti setelah kebaktian 2 selesai di hari Minggu 18 Februari 2024 gereja akan mengadakan rapat urusan gereja untuk kita membahas dan membicarakan beberapa hal penting kita putuskan bersama-sama. Dimohon kepada semua jemaat untuk bisa hadir dalam rapat urusan gereja hari ini. Demikian untuk persekutuan usia anugerah akan diadakan pada hari Kamis 22 Februari 2024 pukul 10 dengan tema bergaul akrab dengan Tuhan yang akan disampaikan oleh Diakon Erwi Prabowo. Dimohon pada semua lansia untuk bisa ambil bagian pada hari Kamis nanti. Juga ada persekutuan PBI akan diadakan pada hari Jumat 23 Februari 2024 jam 18.00 dengan tema The Calling. Dimohon semua PBI untuk bisa hadir dan ambil bagian dalam persekutuan PBI ini. Karena di persekutuan PBI ini sekaligus akan merayakan hari ulang tahun PBI
di gereja kita. Demikian yang bisa dibagikan, dan jangan lupa hari Rabu yang akan datang kita ada kebaktian tengah minggu atau kebaktian Rabu Doa. Mari hadir pada tanggal 21 bulan 2 2024. Kita akan bersama-sama menikmati sukacita Tuhan dalam hadiratnya, tapi juga akan berdoa bagi bangsa dan negara kita. Demikian informasi yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Kita berdiri bersama-sama, kita berdoa mohon pimpinan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa pagi ini. Kau boleh menganugerahkan kami kesehatan yang baik, tapi juga Engkau boleh mengizinkan kami semua bersama-sama berkumpul di ruangan ini untuk merasakan dan menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Mohon berkat-Mu atas setiap kami, supaya hadirat-Mu dan penyembahan pagi hari ini membawa kami untuk semakin erat dengan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami letakkan penyembahan kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat dan kekuatan dan sumber kehidupan kami. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan karena kita bisa beribadah, berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini. Mazmur 103 ayat 1-2 dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari kita siapkan hati pikiran kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita nyanyikan satu buah pujian, Ku kagum akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sungguh indah tiada taranya, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada
kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Wah, kalau saya lihat sih ini muka-mukanya masih tegang nih. Coba saya mau mengundang Bapak Ibu jamaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita berikan salam yang hangat di tengah pagi yang dingin ini ke orang-orang sekitar kita. Saya persilahkan untuk memberikan salam. Nah, sekarang udah mulai sukacita nih. Ya, mari kita nyanyikan dari NP 263, ada lagu dalam hatiku. Biarlah lagu ini menjadi perwakilan hati kita yang sukacita di pagi kita. Ada lagu dalam hatiku, ku dengar suara Yesus. Jangan takut, ku besertamu, hidupku sentosa terus. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan. Ayat 2, kaum wanita. Bersama-sama. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam. Ayat 3, kaum pria. Sekarang ku alami rahmat-Nya, ku berlindung pada Yesus, ku tetap memandang wajah-Nya. Aku menyanyi bersama-sama. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang yang mengaruniakan, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Amin. Silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Kejadian 5 ayat 21 sampai 24.
Kita akan membacakan ayat ini silih berganti. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap, begitupun seterusnya sampai ayat 24. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Demikian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Yanto dengan judul Diperwitkan. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuki doa syafaat. Ada hal-hal yang ingin kita doakan, baik itu urusan pribadi maupun urusan kita bersama-sama. Namun kita terus yakin bahwa hanya di dekat Allah, hanya di dekat Tuhan kita, maka kita akan merasakan ketenangan dan kita akan bisa merasakan janjinya nyata di dalam hidup kita. Indah bersamamu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita ulangi lagu ini dari awal. Hanya dekat Allah, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat, hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati
bersama-sama berdoa mohon kepada Tuhan pagi ini. Ya Allah yang kami muliakan dalam Yesus Kristus, sungguh luar biasa kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sampai pada kesempatan ini, dalam penyembahan kami yang pertama, kami boleh merasakan kekuatan dan juga penyertaan Tuhan yang indah dalam hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu dan berdoa secara khusus untuk gereja kami dan seluruh anggota jemaat yang ada di dalamnya. Kami meletakkan ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan Engkau senantiasa memelihara dan memberkati setiap pribadi yang tergabung dalam Gereja Baptis Indonesia Bethlehem. Biarlah mereka senantiasa bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Dan semakin dalam, semakin kokoh keyakinan mereka yang kuat kepada Engkau. Sehingga kehidupan mereka dipertaruhkan kepada Engkau untuk senantiasa giat melayani Engkau dan mengabdikan hidup kepadamu. Berkatilah mereka Tuhan dalam segala aktivitas mereka, dalam segala pekerjaan dan usaha, mata pencarian mereka. Tangan-Mu yang penuh kemurahan senantiasa mencukupi dan melimpahkan berkat di dalamnya. Kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu bagi mereka yang sedang bergumul dan berjuang dengan sakit dan pemulihan kesehatan. Tuhan, biarlah kasih setia-Mu yang akan memberikan mereka kemampuan dan juga kesembuhan yang datang dari Engkau. Meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan pemulihan kesehatan. Ada Ibu Lili Sunaria, ada Ibu Uwi, Ibu Lili Magetan, Bu Tan Cipkuan, Ibu Yeni Suparman, Bapak Lili Andiali, Bapak Pangestu, Bapak Akim, Ibu Ruth Rina, Ibu Neni, Saudari Wendy, suami dari Ibu Anita, Ibu Lamria dan bayinya, Ibu Sian, Saudara Nathan, dan juga Saudari Hani. Kami letakkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberikan mereka pemulihan dan juga kekuatan baru bagi mereka. Sekalipun tubuh mereka lemah, tapi biarlah Tuhan mengajarkan mereka untuk mereka senantiasa bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Dan biar mereka semua boleh merasakan bagaimana luar biasanya Allah yang bekerja dalam hidup mereka untuk memberikan perhatian dan juga berkat dalam hidup mereka. Terpujilah Engkau Bapa. Kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan kasih-Mu untuk kesatuan gereja kami Tuhan. Kiranya senantiasa semakin hari Tuhan menambah-nambahkan hikmat kepada setiap anggota jemaat kami. Sehingga mereka boleh menjaga hubungan yang akrab dengan Engkau. Tetapi juga mereka menjaga hubungan yang baik satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus untuk saling memberkati dan menguatkan. Biarlah melalui gereja ini Tuhan, nama Tuhan boleh dimuliakan, Injil boleh diberitakan, dan ada banyak jiwa yang boleh diselamatkan melalui pribadi-pribadi anggota jemaat di tempat ini. Sehingga gereja ini memiliki kehidupan yang berkualitas, yang dewasa rohani, yang satu dengan yang lain saling membantu dan memberkati. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah Engkau. Dan kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk kerinduan gereja kami Tuhan. Di bulan yang akan datang, di bulan Maret, kami akan memperingati hari ulang tahun gereja kami yang ke-62. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk acara ini. Dan panitia yang sudah menyiapkan acara ini. Tuhan menolong dan memberkati. Dan biarlah semua jemaat ketika ada dalam
momen yang baik ini Tuhan, mereka boleh mengingat kembali bagaimana kemurahan dan belas kasihan Tuhan selama 62 tahun. Boleh berkarya, bekerja, dan di tahun-tahun yang akan datang tetap sama untuk menyatakan kuasa-Mu bagi gereja, sehingga membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Demikian untuk Paskah, kami letakkan ke dalam tangan-Mu di bulan yang sama. Tuhan menolong supaya selain kami memperingati 62 tahun gereja ini boleh diberkati, kami juga akan memperingati bagaimana peristiwa yang luar biasa, peristiwa agung dan mulia. Kami boleh diselamatkan karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Tuhan menolong supaya kami semua tabah dalam menghadapi segala sesuatu dan menjalani kehidupan kami bersama dengan anggota jemaat yang lain untuk maju dan berkembang dalam iman kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami letakkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang berkarya, dan Tuhan juga yang akan memberkati kami sekalian. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Terima kasih Pendeta Tony. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan. Mari kita persiapkan yang terbaik untuk kita berikan. Filipi 4 ayat 19 sampai 20. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Saya undang untuk para petugas persembahan untuk maju ke depan untuk mengedarkan kantong persembahan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mendoakan untuk persembahan dan perpuluhan yang sudah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu yang telah tercurah atas kami. Kiranya persembahan dan perpuluhan ini dapat menjadi perwakilan rasa syukur kami ya Bapa. Kiranya Engkau juga bisa menerima persembahan dan perpuluhan ini dan bisa digunakan untuk pihak-pihak yang membutuhkan, untuk perpanjangan tangan-Mu ya Bapa, sehingga nama-Mu dapat terus dimuliakan di dunia ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama kami doa dan mengucap syukur, amin. Terima kasih para petugas. Sambil tetap berdiri, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan satu buah pujian lebih dalam lagi. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu.
dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Sekali lagi, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Kita tetap berdiri dan kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih. Deeper with you, Lord. Itulah kerinduan kami. Oh, kami ingin selalu lebih dalam hubungan kami dengan Engkau. Apapun yang terjadi di sekitar kami, ketika kami dekat dengan Engkau, ketika kami akrab dengan Engkau, kami bisa mengatasi karena Engkau beserta kami. Allah Roh Kudus, berbicaralah pada pagi hari ini kepada tiap pribadi kami, baik kami yang berada di ruang ibadah ini, maupun saudara-saudaraku yang ada di rumah, dimanapun mereka berada. Biarlah kami menikmati kedekatan kami dengan Engkau. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya. Deeper with God, ya, lebih dalam dengan Tuhan. Ini sesuatu yang sangat menyenangkan, tetapi sangat sulit juga untuk kita lakukan. Ya. Seringkali kita gagal, sama seperti ketika kita ingin hidup lebih sehat. Ya, pasti saudara ingin hidup lebih sehat, ya, ya Bu Dewi ya. You look fresh today. Atau saudara mau mengurangi stres, ya? Apa kira-kira rahasianya? Saudara, saya membaca beberapa artikel, katanya kalau saudara dan saya mau hidup sehat, berjalan kaki itu olahraga yang terbaik. Termurah juga dan teraman, ya. Itu bisa menolong kita untuk hidup lebih sehat. Ada filosofi yang mengatakan berjalanlah 10.000 langkah setiap hari. Ada yang sudah mencoba, ya.
Saya pernah. Sekitar 1,4 jam buat saya, 10.000 langkah itu. Ya, jadi mari kita lakukan berjalan 10.000 langkah, ya, dan jangan lakukan sekaligus, pasti tidak akan tercapai. Setahap demi setahap, ya. Setiap hari, setiap langkah sangat berarti. Ya, belakangan saya kurang olahraga karena ada masalah dengan kesehatan saya. Tapi minimal seminggu sekali saya jalan kaki dan saya hitung, ya. Oh, hari ini cuma 5.000 langkah. Ya. Jadi kalau sudah mau hidup sehat, mari berjalan kaki saja. Jangan berlari, ya. Kecuali kalau sudah masih kuat. Nah, tapi selain kita hidup sehat, ya, pasti kita akan memiliki kerinduan untuk bukan saja jasmani tetapi juga rohani, ya. Kalau kita sehat secara rohani, kita harus berjalan bersama Allah. Ya. Kalau kita mau hidup sehat secara jasmani, berjalanlah 10.000 langkah setiap hari. Kalau kita mau hidup sehat secara jasmani, mari kita berjalan bersama Allah. Ya. Dan Alkitab menggambarkan tentang hidup sehat secara rohani, berjalan atau bergaul akrab dengan Tuhan. Ya. Pagi hari ini kita akan belajar sesuatu yang cukup simpel saya pikir, ya. Tetapi perlu komitmen kita. Mungkin saya bisa mengajarkan ini kepada saudara semua. Ya. Tetapi apakah saya sudah hidup bergaul akrab dengan Tuhan? Ya. Jadi artinya let us go deeper with God every day. Seorang teman saya mengirim satu pesan kepada saya beberapa waktu yang lalu. Dia bilang begini, ya. Friendship with God is built by sharing all your life experiences with Him. Bahasa Sundanya. Bersahabat dengan Tuhan atau persahabatan dengan Tuhan dibangun dengan saling berbagi pengalaman kita dengan Tuhan. Ya. Jadi itu. Kalau kita melakukan ini dengan rutin, dengan baik, saya yakin, ya, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk dapat bergaul akrab dengan Tuhan? Ya. Ini kuis, ya. Pertanyaan yang baik dikasih hadiah, ya, ke Ibu Dewi nanti, ya. Bagaimana supaya kita dapat bergaul akrab dengan Tuhan? Ya, ada yang mau menjawab? Yang benar ada hadiah, ya, Bu Dewi, ya, betul, ya. Ibu Dewi senyum-senyum aja berarti dia mau memberi. Biar saya saja yang menjawab supaya saya yang dapat hadiah, ya. Saudara, pasti yang pertama dan terutama kalau saudara dan saya mau bergaul akrab dengan Tuhan, kita memiliki hubungan yang baik, ya. Tidak mungkin kita bisa bergaul akrab dengan seseorang tanpa memiliki hubungan yang baik. Dengan Tuhan pun sama. Ya. Apakah hubungan saya dengan Tuhan sudah baik? Ya. Kan kalau dengan teman, kalau kita berbuat kesalahan, kita minta maaf. Sorry. Ya. Sama dengan Tuhan juga. Kalau kita berbuat dosa, minta ampun. Ya. Minta ampun. Dan ada satu jaminan dari Tuhan. Kalau kita mengaku dosa kita, ya, maka Allah setia dan adil. Sehingga Tuhan akan mengampuni dosa kita. Dengan demikian, karena kita memiliki hubungan yang baik, kembali baik hubungan itu. Ya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, kita harus setia memelihara hubungan itu. Ya. Kalau sudah dekat, pelihara. Coba bayangkan, ya, saudara yang masih berpacaran,
bayangkan ya, kalau saudara tidak misalnya yang laki-lakinya nih, jarang apel ya, jarang kirim SMS, padahal wah bucin banget ya. Tapi karena si hubungan itu jadi pelihara, lama-kelamaan ya, pacar saudara akan digayat sama cowok lain, baru saudara mewek di situ ya. Jadi pelihara hubungan dengan Tuhan dengan cara apa? Ya. Membaca, mendengarkan firman-Nya setiap hari juga ya, dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk menaatinya. Saya sekarang mulai sampai tanggal 18 Februari ya, saya baca Alkitab, alhamdulillah tidak ada yang lapse ya. Saya pakai aplikasi di Sabda ya, walaupun lagi baca Keluaran, aduh, suruh bikin kandil, suruh bikin jubahnya si Harun, aduh pusing, tapi saya mau belajar ya. Saya disuruh sama istri saya, ini manfaatnya apa buat kita ya. Kadang-kadang saya pikir, mau lewat aja. Baca Alkitab saudara, dan taati. Dan kita minta pertolongan Roh Kudus. Karena ini membuktikan bahwa kita melekat dan mengandalkan Allah. Ya, bukan kekuatan kita sendiri. Nah, saudara, pertanyaan lagi. Ini banyak hadiah nih hari ini saya bagi-bagi murah hadiah ini. Ya. Apa ciri seorang sahabat? Nah, pasti tahu ya. Pendeta dilarang menjawab. Nanti hadiahnya enggak, kalau dikasih pendeta enggak ini ya. Apa ciri seorang sahabat? Apa? Setia. Wah, mantap. Tapi ibu enggak akan dapat hadiah dari ibu sendiri kan? Oh ya, oke, benar. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, seseorang yang disebut sahabat, ya, apalagi karib dan akrab, bukan teman ya yang hanya mencari keuntungan dan kesenangan dari kita. Betul ya? Kalau saya dekat sama Ibu Dewi, saya ada maunya. Ya. Bukan itu. Seorang sahabat akan tetap setia bersama kita di saat kita mendapat musibah atau berbagai kesulitan. Ya. Biasanya kalau kita bersahabat, ya, terus misalnya satu saat kita kena musibah, sahabat itu meninggalkan kita, ya, berarti dia bukan sahabat karib, ya, bukan teman karib. Teman karib adalah mereka yang tetap setia bersama kita ketika kita mendapat musibah atau berbagai kesusahan. Ya. Ini penting diingat. Dan sahabat itu dengan senang hati membantu kita sedapat-dapatnya ketika kita dalam kesesakan. Jangan misalnya saudara punya sahabat, terus saudara tahu sahabat saudara itu kena musibah, ya, terus dia WA, Yanto, ya, saya mau ke rumah. Saya bilang, aduh, saya mau pergi nih dari pagi sampai subuh, ya, saya nggak bisa ditemui, ya. Padahal itu sahabat, padahal saya ingat dia itu banyak bantu saya, ya. Oh berarti saya sebagai sahabatnya dia, bukan sahabat yang sejati, ya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, itulah sosok sahabat karib. Dan seharusnya seperti itu juga hubungan kita dengan Allah. Ya. Nanti kita akan lihat bagaimana tokoh Alkitab yang dicatat di dalam Kejadian pasal 5 yang tadi kita baca bersama-sama. Ya. Seharusnya hubungan kita dengan Allah seperti itu. Tapi ya kita karena sahabat yang mau menggunakan kesenangan sahabat kita dan mencari keuntungan, seringkali kita seperti ini, ya. Apakah ini saya, ya, dan saudara
ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanyakan lagi. Apakah kita hanya berdoa siang dan malam untuk ditolong Tuhan dari kesusahan, dan setelah kita ditolong, kita melupakannya? Ya, ini sahabat yang tidak baik. Atau apakah kita cepat menuduh Tuhan tidak adil atau tidak peduli ketika kita terus bergumul dalam masalah? Ya. Wah, saya nggak percaya lagi sama Tuhan. Jawaban doa saya tidak dijawab oleh Tuhan. Ya. Saya kasih persembahan untuk Tuhan, tapi bisnis saya gagal terus. Ya. Atau apakah kita menempatkan segala kegiatan, kepentingan, atau kebutuhan di dunia ini di atas kebutuhan kita untuk bersekutu dengan Tuhan? Aduh Tuhan, sorry, bisnis saya lagi meroket. Ya. Waduh Tuhan, studi saya sibuk nih, saya lagi bikin skripsi. Ya. Saya lagi bikin tesis. Ya. Sehingga kita melupakan hubungan dengan Tuhan. Ini adalah deskripsi kehidupan kita. Ya. Seringkali kita hanya untuk cari keuntungan dari Tuhan. Itu bukan seorang sahabat. Ya. Kalau kita seperti itu, kita belum menempatkan Tuhan pada posisi sebagai sahabat karib. Ya. Lalu bagaimana mungkin kita bisa berharap Tuhan menjadi sahabat karib kita kalau kita hanya mencari keuntungan? Padahal kan dalam satu teks Alkitab, kalau kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Ya, Tuhan tetap setia. Hanya kita yang mulai menjauh dari Tuhan. Ya. Nah saudara, untuk menjadi sahabat karibnya Tuhan, untuk being deeper with God, kita pun harus menjaga langkah kita. Ya. Supaya kita tidak mendahului Tuhan. Karena kan kita merasa saya hebat. Tuhan, aku hebat dong, ya, mendahului Tuhan. Atau bahkan tertinggal. Ya. Di sepanjang perjalanan kita berbicara dengan Tuhan. Kalau kita berjalan beriringan bersama-sama, ya, kita bisa berbicara. Kita bisa melihat wajah orang yang beriringan di sebelah kita. Kita bisa lihat mimik wajahnya. Ya. Tapi kalau kita mendahului karena kita merasa Superman atau Bionic Woman, ya, kita tidak bisa. Kita akan menikmati kehadiran Tuhan. Dan kita mempercayai pimpinan Tuhan ketika kita tidak tahu masa depan kita. Ketika kita tidak dapat melihat apa yang ada di depan kita. Ya. Bapak Ibu, saya mau menekankan ini. Ya, yang penting bukan tujuan kita, ya, tentang bersahabat dengan Tuhan, ya, tetapi perjalanan yang kita lalui bersama Tuhan. Ya. Jadi yang penting bukan tujuannya, tapi bagaimana kita menikmati perjalanan kita. Ya. Saya juga pernah mendapat satu kutipan, dia bilang kalau kita tahu Tuhan yang memimpin, kalau tahu Tuhan yang berjalan di samping kita, kita tidak perlu tahu tujuan kita kemana. Ya. Dia akan menolong kita. Yakinkan ini dalam kehidupan kita. Ya. Mari kita melihat teks Alkitab yang tadi kita baca bersama-sama, Kejadian pasal yang ke-5. Ya. Kita akan lihat sedikit, ya, supaya kita bisa melihat atau bisa bercermin dari apa yang Alkitab katakan. Di dalam ayat yang ke-21, ya, setelah Henokh hidup 65 tahun, ia mempunyai anak Metusalah. Apa maksudnya ini? Ya, maksudnya apa? Ini kok hal ini enggak penting tapi kita diberitahu. Nah, jawabannya apa? Ayat berikutnya. Ayat 22.
Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah mendapat Metusalah. Artinya apa? Selama 65 tahun Henokh sudah hidup bergaul dengan Allah. Ya. Jadi teks ini mudah sekali dipahami. Ya. Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Jadi bukan 65 tahun punya anak Metusalah baru dia bergaul dengan Allah. Ya. Pahami teks ini seperti itu. Tapi selama 65 tahun Henokh sudah membuktikan bahwa dia hidup bergaul dengan Tuhan. Lalu apa sih arti dari kata bergaul dalam teks ini? Ya. Terjemahannya adalah senantiasa berjalan bersama-sama. Artinya Henokh selalu berjalan seirama dengan segala perintah, nasihat, dan arahan dari Tuhan di sepanjang hidupnya. Ya. Itulah yang menjadi kunci mengapa Henokh begitu bisa hidup bergaul dengan Tuhan. Ya. Wah, saya membayangkan saya tidak akan mencapai umur 365 tahun. Ya. Bayangkan, waduh kalau saya 365 tahun. Ya. Tapi, wah, saya bersyukur. Ya. Henokh hidup dengan Allah selama 300 tahun lagi. Artinya sebelumnya dia sudah hidup bergaul dengan Tuhan. Dan masih melanjutkan sampai Tuhan memanggil, bukan memanggil, ya memanggil ya, sampai Tuhan mengangkat Henokh. Bagi saya ini hubungan yang luar biasa. Keakraban yang tidak lekang dimakan waktu. Sampai sekarang coba saudara pikirkan berapa sahabat karib saudara dari SD, ya. Kalau yang TK saya enggak TK dulu, SD, TK, SD, SMP, SMA, terus kuliah kalau sudah kuliah, ya, yang masih tinggal dengan saudara. Ya. Kalau ada bersyukur, jalin keakraban itu. Jadi dari teks ini kita melihat bagaimana Henokh mampu menjaga hubungan dengan Allah, hidup selaras dengan kehendak Tuhan, dengan setia sampai begitu lama. Pertanyaannya bagaimana dengan saya dan saudara? Ya, apakah kita memelihara keakraban dengan Tuhan? Ya, saudara, kalau kita akrab dengan Tuhan, Tuhan ngomong apapun kita bisa mendengar. Kan Tuhan tidak berbicara secara audible, terdengar. Iya, kita kan tadi syaratnya adalah hubungan baik dan memelihara hubungan baik itu dengan membaca dan mendengar. Pasti Tuhan akan menolong kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, Henokh kesetiaannya tadi yang Ibu Dewi katakan teruji dalam waktu yang begitu panjang. Kira-kira saya sering kalau membaca teks ini ya, saya berimajinasi. Henokh kira-kira apakah dia tidak mendapat cobaan? Ya? Apakah dia tidak punya keinginan duniawi yang bisa menariknya menjauh dari Allah? Ya? Saya yakin ada. Kalau tidak ada berarti Henokh hidup di dalam dunia yang vakum. Ya? Henokh bergaul dengan sesamanya, dengan istri, dengan keluarganya. Ya, saya yakin dia dapat cobaan, dia ada godaan dari duniawi ini, sehingga dapat menarik dia jatuh dari Allah. Tapi dari teks ini juga kita melihat bahwa Henokh tidak terpengaruh dengan hal itu. Ya. Dan pada akhirnya kita tahu apa yang terjadi pada Henokh. Ya. Karena Henokh begitu akrab dengan Tuhan, sampai-sampai Henokh tidak mengalami kematian. Ya.
Wah, Henokh langsung diangkat dari dunia yang berlumur dengan dosa ini menuju surga, ya, untuk melanjutkan berjalan bersama Allah lebih dekat lagi. Ya. Ayat 24 apa dikatakan di sini? Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Wah, saudara boleh berdoa seperti ini enggak? Tuhan, angkat saja saya, ya. Tidak usah melalui kematian. Ada cukup banyak orang ya di gereja kita. Ya, maksudnya tidak diangkat langsung tapi langsung meninggal. Pak, siapa yang terakhir? Yang meninggal itu? Pak siapa? Pak Surya ya? Iya Pak Surya. Saya baru ketemu hari Minggu ngobrol. Hari Senin atau Selasa ada berita duka tentang Pak Surya. Wah, saya bilang ini Henokh ini nih ya. Tuhan panggil dengan cara yang begitu mudah. Ya. Nah, Bapak Ibu, perilaku dan kesetiaan Henokh membuatnya menjadi sahabat karib Tuhan. Ya. Hidup Henokh memang kita tidak bisa membaca ya secara karena terbatas sekali informasi tentang Henokh di dalam Alkitab. Ya. Jadi Henokh benar-benar luar biasa karena dia hidup sesuai dengan arti namanya. Nah, ini pertanyaan berhadiah lagi. Apa sih Henokh artinya? Ya, ada yang tahu tidak? Nah, saudara tahu artinya Henokh? Henokh ini, Bapak Ibu, Saudara, artinya adalah berserah, patuh. Ya, jadi nanti yang punya anak, yang akan punya anak supaya berserah kepada Tuhan, kasih nama Henokh anaknya ya. Tidak ada diakon iman di sini ya. Henokh itu artinya berserah dan patuh. Jadi Henokh menyerahkan diri kepada Tuhan dengan cara yang amat nyata. Bahwa dia hidup bergaul dengan Allah. Dan dia diangkat oleh Tuhan. Ya. Bergaul akrab dengan Allah ini merujuk kepada sebuah hubungan yang sangat rahasia. Ya. Sebuah persekutuan yang sangat dekat dengan Allah. Berjalan seolah-olah di sisi Tuhan. Ya. Kalau saudara nanti menyebut diri, saya bergaul dengan Allah. Ini ciri-cirinya. Ya. Saudara punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Ya. Dan inilah yang dilakukan setiap hari oleh Henokh. Artinya Henokh berjalan dengan Allah terus menerus. Berjalan dengan Allah secara konstan. Ya. Hidup bergaul dengan Allah artinya berbincang-bincang dengan Allah. Mendengarkan Allah berbicara kepada kita dalam keheningan. Ya. Saya yakin pergaulan bisa menentukan masa depan. Ya. Setuju ya? Siapa teman bergaul kita, seperti itulah pola pikir dan aktivitas kita. Kalau kita bergaul dengan copet, lama-lama kita bisa mencopet. Ya. Tapi saya bergaul dengan pendeta, nggak pernah jadi pendeta ini kumaha. Ya. Jadi ini Bapak Ibu ya, pola pikir dan aktivitas harian kita itulah yang mencetak masa depan kita. Ya, kalau saudara mau sukses, saudara bergaul dengan para konglomerat. Ya, curi ilmunya. Tuh ini ada konglomerat satu di sini. Ya, makanya saya bergaul terus sama konglomerat ini nih. Tapi dia menjauh terus dari saya ya. Jangan gitu Bu Dewi. Ya. Jadi kita harus ingat pesan papa mama kita. Ya, saya dikasih tahu sama orang tua saya, hati-hati kalau bergaul.
kamu gaul dengan orang yang baik-baik. Ya. Terus dia tambahin, kalau bisa bergaul dengan orang hebat. Ya. Jadi pergaulan kita saat ini akan menentukan apa jadinya kita nanti. Jadi Bapak Ibu yang punya anak ABG, ya, tolong dicek medsosnya, ya, statusnya. Jangan biarkan mereka, ya, supaya mereka dijaga oleh kita. Karena bergaul dengan orang jahat akan membuat kita jadi orang jahat. Tapi orang jahat juga mendoakan anaknya tidak jahat. Bapak Ibu tahu mungkin yang umurnya sudah lebih senior dari saya, ya. Tahu Kusni Kasdut? Ya. Tahu Kusni Kasdut? Ada enggak? Pak Yongki, tahu Kusni Kasdut, Pak Yongki? Kusni Kasdut ini saudara penjahat. Kalau ditembak bisa menghilang. Dia orang Kristen. Tapi doanya kepada Tuhan apa? Dia bilang, Tuhan, saya tidak mau anak-anak saya menjadi penjahat seperti saya. Jadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya. Jadi saudara ingat, anak-anak remaja, ya, yang muda-muda, ingat pergaulan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai kesimpulan renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan menjanjikan banyak hal istimewa kepada orang yang bergaul akrab dengan Tuhan. Ya. Mari kita lihat supaya saudara muda mengingat, ya, dari perjalanan hidup Henokh, saya ingin memberikan 2 hal istimewa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Tolong Mazmur 25:14, ya. Mazmur 25:14. Ya, ini hak istimewa ketika kita bergaul akrab dengan Tuhan. Oke, kalau lama saya bacakan, ya. Nah, ini saya baca versi TB2. Tuhan bersahabat karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya, takut akan Tuhan akan membawa kita untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan. Ya. Hingga mencapai tingkat keakraban yang benar-benar kuat. Dan keakraban itu akan membuat Tuhan bersikap terbuka, memberitahukan rencana dan rancangannya pada kita. Ya, hafalkan ayat ini. Kalau kita bergaul akrab dengan Tuhan, ya, Tuhan akan memberitahukan perjanjiannya. Luar biasa kan? Itu janji Tuhan, dan Tuhan tidak akan mengingkari janjinya. Jadi kalau kita bersahabat, biasanya selalu ada kebersamaan. Dan itu akan terjadi kalau kita bergaul akrab dengan Tuhan. Jadi hafalkan ayat ini dengan baik, ya, saudara-saudara. Mazmur 25:14. Lalu saudara perhatikan. Tuhan akan memberitahukan janjinya kepada kita. Karena janji Tuhan itu adalah dasar bagi iman dan pengharapan kita. Ya. Yang kedua, Imamat 10 ayat 3. Ya. Imamat 10 ayat yang ketiga. Nah, ini bukan, ya. Imamat 10 ayat 3 saya bacakan untuk kita. Berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang dekat denganku, aku akan menyatakan kekudusanku di hadapan seluruh bangsa itu, akan kuperlihatkan kemuliaanku. Wah. Ya. Jadi Tuhan menyatakan kekudusannya dan memperlihatkan kemuliaannya kepada orang-orang yang Dia anggap bersahabat karib dengannya. Jadi tidak semua orang akan diberikan janji ini, ya.
Jangan nanti mengklaim. Hanya kepada orang-orang yang karib dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, mari kita belajar dari kehidupan Henokh. Henokh memilih menghabiskan hidupnya untuk bergaul dengan Allah. Ya. Kita harus tahu, bergaul dengan Allah ini artinya apa? Bersekutu dengan Dia. Mengerti dan memahami apa yang Dia inginkan dari kita. Ya. Saudara yang sudah menikah, ya pasti tahu kan. Ya ini suami. Kalau istrinya bersikap seperti ini, ya saya tahu bahwa dia mau ini. Nah sama dengan Tuhan juga. Ketika kita bergaul dengan Tuhan, ya kita akan mengerti apa yang Tuhan inginkan dari kita. Bergaul dengan Allah artinya menempatkan Tuhan di tempat pertama. Ya. Sebagai prioritas utama. Ya. Dan Dia adalah segala-galanya. Ada kata joy, sukacita dalam bahasa Inggris artinya apa? Joy, J-O-Y, ya katanya. J-nya ini Jesus, O-nya others, orang lain. Dan Y-nya itu yourself. Jadi tempatkanlah Tuhan menjadi prioritas utama. Ya. Saudara, akhirnya percayalah, saat kita bergaul dengan Allah, maka langkah kita semakin terarah. Hati kita semakin rendah. Ya. Dan hidup kita akan dipenuhi dengan kemurahan Allah. Maka dari itu, bergaulah dengan Allah. Ya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Saudara, sebelum kita berdoa, ya, saya ingin kita memikirkan sejauh mana sampai saat ini hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita sudah melakukan hubungan dengan Tuhan seperti yang Henokh lakukan? Ya, renungkan ini. Kalau belum, saudara, ya, nyatakanlah kepada Tuhan. Tuhan, sudah sekian puluh tahun saya mengikut Tuhan. Tetapi saya belum memiliki keakraban dengan Tuhan. Saya rindu Tuhan. Saya punya keakraban itu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami belajar pelajaran yang berharga dari Henokh, di mana dia menghabiskan waktunya selama 365 tahun untuk akrab dengan Tuhan. Tuhan, umur kami tidak akan seperti Henokh, tapi kami rindu ya Tuhan, di sisa umur kami yang kami hadapi, kami mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kami mau mendengar suara-Mu dengan lebih jelas lagi. Dan kami mau hanya Tuhan yang memimpin kami. Hanya Tuhan yang membimbing kami. Dan Tuhan, Engkau akan berjalan di sisi kami. Dan kami akan menikmati percakapan, diskusi yang menarik dengan Engkau. Terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau berbicara kepada hati kami masing-masing. Biarlah kalau ada dosa yang menghalangi kami, seperti janji-Mu Tuhan, Engkau akan mengampuni segala dosa kami dan Engkau akan menyucikan kami dari segala kejahatan. Kalau pada pagi hari ini
ada di antara kami Tuhan yang mau mengambil keputusan, biarlah Engkau akan bekerja dalam hati kami. Roh Kudus yakinkan kami bahwa kami perlu mengambil keputusan itu hari ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan menyanyikan satu pujian, ya. Saudara renungkan pujian ini. Kalau ada keputusan yang akan saudara ambil, demi nama Tuhan, saya ingin saudara tinggalkan tempat duduk dan Bapak Gembala akan berdiri di depan, akan menyambut keputusan saudara. Kalau Roh Kudus berbicara pada pagi hari ini kepada kita, ya, silakan saudara akan maju ke depan dan pendeta akan melayani saudara. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh diberkati dengan firman-Mu. Kami boleh dinasihatkan, diingatkan, dan diperintahkan untuk berjalan bersama dengan-Mu. Membangun hubungan yang lebih dalam dengan Engkau. Kami bersyukur ada contoh yang baik di dalam Alkitab yang boleh melatih kami untuk memahami tentang kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Henok 365 tahun. Dia dekat, akrab, dan berjalan dengan Engkau. Ajar kami Tuhan, supaya kami melatih diri kami, hidup kami lebih dalam dengan Engkau, lebih kuat dengan Engkau. Sehingga ketika kami menghadapi tantangan, pencobaan atau ujian yang Kau izinkan kepada kami ya Tuhan, kami dimampukan dengan tabah untuk menghadapi segala hal itu. Sehingga kami boleh didapati oleh-Mu menjadi pribadi yang setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih, bersyukur untuk firman yang boleh disampaikan Pak Yanto pagi ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Biarlah kami boleh dipenuhi dengan roh-Mu dan juga boleh diberkati dengan kekuatan firman-Mu yang menggerakkan hidup kami. Untuk kami lebih bersandar kepada Engkau. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih. Tiba saatnya bagi kami untuk masuk ke kelas-kelas sekolah minggu. Dan mungkin ada di antara kami akan kembali ke tempat masing-masing. Kami mohon Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Jemaat Bethlehem yang terkasih, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Yesus Kristus, kuasa, penghiburan dan kekuatan di dalam Allah Roh Kudus, senantiasa memberkati kita sekalian. Dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Amin. Silakan Bapak Ibu jemaat sekalian untuk duduk untuk mengambil saat teduh sejenak. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.